Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk di dalam doa untuk meminta kepenuhan kuasa Roh Kudus, ada beberapa ayat kita akan lihat dulu. Ayat-ayat yang berhubungan dengan kepenuhan Roh Kudus. Sama-sama kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kelima. Saya bacakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptiso, yang artinya dicelupkan. Dan saudara-saudara, kata yang sama juga ini dipakai oleh orang Yunani untuk proses pewarnaan pakaian. Jadi sama ya, betul-betul dicelupkan, tenggelam, tidak ada yang tersisa lagi, jadi memang ditenggelamkan. Dan baptisan muncul di perjanjian baru saat Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ketiga. Dan baptisan air merupakan tanda atau simbol tentang pertobatan. Tolong garis bawahi kata tanda atau simbol tentang pertobatan. Mati atas dosa dan bangkit dalam Kristus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 3 di ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang berbeda dengan baptisan air. Itu bukan lagi sesuatu yang sifatnya simbolis saja. Namun baptisan Roh Kudus itu bicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara langsung, di mana Roh Kudus berperan semakin besar atau bahkan menyeluruh di dalam kehidupan kita, mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan sudah pasti memuliakan Tuhan. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa memang Roh Kudus lebih berfaedah dibanding keberadaannya bersama-sama dengan umatnya, sehingga Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus bisa turun ke bumi, turun di dalam kehidupan kita semua. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Karenanya Yesus harus naik ke surga sehingga dia bisa mengutus Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus yang kita sudah baca, lebih berfaedah jikalau Yesus pergi ke surga supaya Roh Kudus bisa bekerja di muka bumi ini. Peran Roh Kudus begitu penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Penting. Tapi masalahnya saudara-saudara, tidak semua orang percaya. Dalam hal ini adalah orang yang percaya kepada Yesus dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tidak semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan hidupnya dipimpin
oleh Roh Kudus. Itu yang jadi masalah. Karenanya saudara-saudara sekalian, kita perlu meminta kuasa Roh Kudus turun atas kita, memenuhi kita, menguasai kehidupan kita. Jadi pertanyaannya sekarang, seberapa penting menurut Anda kuasa Roh Kudus bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Lalu penting atau tidak kita orang Kristen dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus? Jawabannya saudara yang tahu, pribadi atas pribadi. Roh Kudus bekerja di dalam pribadi setiap orang. Dia adalah oknum, saudara-saudara. Dia menilai kehidupan kita. Dia yang menentukan. Dia berkenan dia masuk ke dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara merasa perlu, merasa penting dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Kita meminta Roh Kudus datang memenuhi kehidupan kita, bahkan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah Tuhan firman-Mu membawa kami untuk lebih mengenal, untuk lebih mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, tolong kami memohon kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kami, baik jemaat di Tegak Alur maupun di jemaat yang ada di Cemara. Tuhan, kuasai hidup kami, ubah kami semakin sejalan dengan kehendak-Mu. Kami boleh melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus, penuhi hidup kami semua. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya.